Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awun fondasi kekuatan umat. Hakikat manusia dan ta'awun secara bahasa. Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti tolong menolong atau saling membantu. Dalam Islam, konsep ini bukan sekedar etika sosial, melainkan sebuah kewajiban teologis yang mengikat setiap individu beriman. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial atau zon politikon yang tidak mungkin bertahan hidup sendirian. Namun, Islam mengangkat kebutuhan biologis atau sosial ini menjadi nilai ibadah. Ketika seorang muslim membantu saudaranya, ia tidak hanya sedang menyelesaikan masalah sosial, tetapi sedang menjalankan perintah Allah. Narasi besar ta'awun dalam Islam adalah tentang sinergi dalam kebaikan. Ia adalah antitesis dari egoisme dan individualisme. Islam mengajarkan bahwa kekuatan umat tidak terletak pada jumlah individu, melainkan pada seberapa kuat ikatan saling membantu di antara mereka. Prinsip dasar ta'awun. Ta'awun dalam Islam memiliki batasan yang sangat tegas. Ia tidak bersifat mutlak untuk segala hal, melainkan terbagi menjadi dua koridor utama. Ta'awun mahmudah atau terpuji, saling menolong dalam ketaatan, kebaikan, dan ketakwaan. Ta'awun mazmumah atau tercela, saling menolong atau bersekongkol dalam dosa, permusuhan, dan pelanggaran hukum Allah. Dalil-dalil Al-Quran yang paling utama dan menjadi landasan hukum qawaidul fiqhiyah dalam bagi konsep ta'awun adalah Surah Al-Maidah ayat 2. Perintah utama, Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Pelajaran dari ayat ini, Allah menggandengkan kata albir atau kebajikan dan at-taqwa. Kebajikan adalah hubungan baik dengan manusia, sedangkan takwa adalah kepatuhan kepada Allah. Ta'awun harus mencakup dimensi vertikal atau habibun minallah dan horizontal habibun minannas. Larangan tegas untuk bekerja sama dalam keburukan, misalnya menutup kejahatan teman, korupsi berjamaah, atau menyebarkan fitnah. Orang beriman adalah saudara. Quran Surah Al-Hujurat. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat dan pelajaran. Dari ayat ini, ta'awun lahir dari rasa persaudaraan atau ukhuwah. Tanpa rasa persaudaraan, pertolongan hanya akan menjadi transaksi bisnis. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Pelajaran dari ayat ini, meskipun konteksnya berlomba atau fastabiqul khairat, dalam pelaksanaannya seringkali membutuhkan kerjasama tim dan saling mendukung untuk mencapai tujuan kebaikan tersebut. Dalil selanjutnya, hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW memberikan banyak perumpamaan visual yang indah untuk mengabarkan bagaimana seharusnya ta'awun dipraktekkan. Allah menolong dan penolong. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ini adalah janji kontan dari Allah. Solusi atas masalah kita seringkali tersembunyi di dalam usaha kita menyelesaikan masalah orang lain. Hadis selanjutnya adalah satu tubuh.
Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas atau demam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6011 dan Muslim nomor 2586. Makna ta'awun bukan sekedar aksi fisik, tapi juga empati rasa sakitnya saudara kita harus menjadi kegelisahan kita juga. Hadis selanjutnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kemudian beliau menautkan jari-jari tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 481 dan Muslim nomor 2585. Makna bangunan yang kokoh terdiri dari berbagai elemen batu, bata, semen, pasir, besi yang berbeda fungsi tetapi saling menopang. Ta'awun berarti menerima perbedaan peran untuk satu tujuan yang kokoh, melepaskan kesulitan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Selanjutnya, implementasi ta'awun masa kini dan ta'awun di era modern dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ta'awun bilmal dengan harta, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan fasilitas umum atau membantu korban bencana. Ta'awun bil al-jah dengan kedudukan atau tenaga, menggunakan jabatan atau tenaga fisik untuk mempermudah urusan orang lain, menjadi relawan atau gotong royong membersihkan lingkungan. Ta'awun bil ilmi atau dengan ilmu, yaitu mengajarkan berbagai informasi yang benar, meluruskan hoaks dan memberikan nasihat keagamaan. Ta'awun bin nasihah atau dengan nasihat, mengingatkan saudara yang salah jalan dengan cara yang ma'ruf, bukan membiarkannya terjerumus. Saya akhiri dengan penutup. Ta'awun adalah bukti keimanan. Mustahil seseorang mengaku beriman dengan sempurna jika ia tidak peduli pada kesulitan saudaranya. Dengan menghidupkan semangat ta'awun alal birri wat taqwa atau tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, umat Islam akan menjadi struktur bangunan yang kokoh yang tidak mudah roboh oleh guncangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.